wabarakatuh. Ya, malam ini kita mau berinteraksi sama penunggu yang ada di Gunung Gelunggung. Jadi kita ingin mengetahui cerita-cerita rakyat selama ini tentang penunggu yang ada di Gunung Gelunggung. Jadi sekarang kita mulai ya melewati mediator yang diperankan oleh mediator ya. Ya, mulai. Iya. Nah, jadi kita melewati mediator, kita masukkan penunggu yang sebenarnya penunggu yang penguasa yang ada di Gunung Gelunggung. Sekarang kita coba masuk ya. Kita masuk di mediator, dan ini kita panggil penunggu apa sebenarnya yang terjadi di sana tadi. Nah, ini kenapa ini? Ini kenapa ya? Ada apa ini ya? Kenapa? Orang sakitan ini. Nah. Assalamualaikum. Kamu ada di Kalimantan sekarang. Kenapa kamu dia orang sakitan begitu? Apa yang ada yang kunci kamu itu? Ya. Udah lama kamu terkunci begitu? Sudah. Ada sampai 100 tahun? Belum. Kenapa jadi kunci tadi? Ada salah apa kamu? Jadi kalau dia bisa minta bantuan, berarti kan yang mengunci kamu ini kan berarti sakti, orang sakti ini. Itu yang mengunci dari maksudnya orang manusia. Oh, jadi begitu ya. Dia yang mengunci kamu. Kok bisa begitu manusia ini? Hah? Kan benda kamu juga benda Tuhan juga, ini makhluk Tuhan juga. Kalau saya mau mengunci kamu yang gimana gitu kan, jadi kamu salah. Ya, apa pernah kamu salah? Tidak. Hanya dimintai bantuan, aku tidak mau saja. Oh, berbentuk apa? Raksasa. Raksasa. Oh, raksasa itu ya. Jadi sudah enak sudah, lepas sudah. Sudah enak, lepas. Kemarin orang yang mengunci orang seperti saya juga kan? Di bawah kamu. Oh, iya. Jadi begini. Jadi kan saya kan memanggil kamu tadi kan memang nggak sengaja lah. Kita ingin mengetahui tempat itu gunung apa tadi? Gunung itu ada apa sebetulnya kan begitu. Nah kamu kebetulan kunci ada yang mengunci mungkin sekitar ya 100 tahun ke bawah ya. Yang mengunci sudah meninggal belum? Sekali masih hidup dia pas sudah meninggal. Iya, ilmunya itu tidak ada, tapi kan pengikutnya banyak, ya kan? Saya tahu orang itu, jadi yang mengunci kamu saya tahu orang.
Ya, tapi nggak perlu dipersoalkan lah. Mereka sudah selesai urusannya ya, itu. Dia, terus kalau ilmunya itu sekarang apa itu? Disegani orang tidak? Tidak. Tidak. Oh. Itu apa yang menyelimuti itu ilmu itu? Dari bangsa apa? Bangsa jin semua. Kau suka ya dengan benda itu? Dengan kekuatan itu suka sekali. Suka. Berarti orang itu pengaruh ilmu hitam juga. Iya. Kamu kalah waktu itu. Dia bisa menguasai dengan tinggi itu dia. Apa kalian terbantu untuk misalnya untuk ini masalah apa namanya naik ke gunung itu atau gimana? Bukan. Ada masalah lain ya. Tapi biarlah itu sudah berlewat ya. Yang penting kamu sekarang udah bebas, ya kan? Sudah saya bebaskan. Tapi kan dan saya mau bebasin ini kamu juga harus benar-benar gitu ya. Dia jadi baik lah menurut saya. Dulu kamu nggak baik. Baik saja. Baik-baik saja kan? Permintaan dia tidak baik. Oh, Tidak mau. jadi permintaannya kan dia kan nggak baik gitu. Jadi bangsa ini lu tahu juga mana yang baik mana tidak kan begitu. Iya. Kamu memang penunggu aslinya itu. Iya. Ada nggak di bawah kamu lagi juga banyak? Anak buah kamu ya? Banyak. Banyak ya, bermacam-macam ya namanya, bermacam-macam sebutannya. Iya. Ini kamu sih luar biasa ini kamu. Nah, terus itu kan sering terjadi tuh. Dulu kan meletus itu kan termasuk kuat sekali itu. Nah itu apa memang alam sebenarnya dari mana? Alam ada. Sudah waktunya. Dari bangsaku juga ada. Oh, jadi dari bangsa dia ada yang melakukannya, alam ada dan waktunya juga ada, gitu. Jadi harus terjadi itu kan begitu. Nah, kira-kira dalam setahun 5-6 tahun ini kan terjadi lagi nggak? Tidak ya, dia tidak akan meletus. Cuma hidup saja. Oh, dia hanya hidup, tapi tidak meletus dalam 5 tahun ini begitu kan? Kau beri jamin ini? Berani. Oh, tidak meletus. Aku sudah lepas. Iya, dia kan sudah lepas. Jadi kalau untuk kira-kira 5 tahun ini tidak akan terjadi letusan itu kan? Ya, semoga yang menonton ini dia paham lagi begitu ya. Jadi itu ada alam, ada memang gangguan dari bangsa kalian. Nah itu. Silakan pada yang mau tanya. Ini kan mau tanya Ini mau tanya ya, kau jawab ya. itu dulu apakah seekor naga mengelilingi itu? Belum. Itu sudah ada dari dulu naga itu aku. Naga itu aku dia. Jadi sekarang naga itu dia. Yang sekarang kita bicara tentang naga itu dia sendiri naganya. Kan begitu. Terus, yang benar aja kalau begitu. Ya. Ayo, terus ya. Sudah. Itu juga ada sumur yang sangat di dalam itu, nah ada sepasang ikan. Itu benar atau tidak ini, Kang Masih? Sebelah mana? Di gunungnya, kawah. di kawahnya ini. Benar. Tapi sekarang apa tutup kan? Masih hidup di dalam. Itu kira-kira ikan beneran atau siluman? Bukan itu punya aku. Oh itu siluman. Ikan itu di rumah ada kita aja bukan ikan. Dengar aja, dengar terus. Tapi itu sering-sering tampak gitu ikan itu ya. Itu yang tidak nyata yang tampak. Yang nyata di dalam itu. Ternyata dia di dalam. Nah itu kan terjadi letusan itu ikannya gimana tuh? Tetapi Dia tidak hidup, nggak apa-apa dia namanya dia gaib. Di situ saya pernah mendengar cerita sih bahwa di situ ada pusaka yang namanya Kujang. Itu apa peninggalan zaman kerajaan atau memang di situ tempatnya? Tidak ada. Memang itu kan Kujang itu kan memang
senjata orang di sana ya, Nggih. di sana, tapi nggak ada dia bilang. Kalau yang mau cerita aja lah. Nggih. Ayo silakan. Yang dikasih kamu tadi. Hah? Yang dikasih kamu tadi. Tadi itu. Iya. Oh. Ya. Iya, di situ kan ada apa tuh namanya, pesantren, ada sebuah pesantren gaib. Itu memang benar adanya, apa cuma hanya Di bukit itu, cerita-cerita? di bukit. Iya, di bukit itu. Tidak ada. Kalau kota Tasikmalaya itu kota pesantren namanya. Iya. Tapi kalau yang di bukit gunung apa sih? Gunung ini tidak ada yang dikatakan ini tuh enggak lah gitu. Ya, enggak. Ya mungkin kecuali itu mungkin nggak nyata ya. Iya, kalau tidak nyata. Iya, kalau nggak nyata ada, kalau nyata nggak ada. Iya, yang tidak nyata. Iya. Ya. Jadi Dari bangsa itu banyak. dari bangsa mereka juga. Iya. Gitu. Iya itu. Memang di situ apa, saya dengar cerita juga ini ada seorang petapa di puncak Gunung Galunggung itu. Itu apa memang masih ada dari sampai sekarang? Ini siapa itu dulu? Petani. Itu manusia juga, manusia. Oh, dari sebelah. Jadi bukan dari Tasik itu bukan ya? Atau Jambi itu? Bukan. Cirebon? Nah, itu pangeran harian tanah yang berada di atas gunung. Apa benar yang dikatakan bahwa itu ada tapi Harian ikan. hanya singgah, dia singgah aja. Dari tanahnya dengan kuburan harian tanah itu di puncak gunung itu. Nah, dia singgah aja. Tidak lain tempat kesinggahan. Dia apa yang lihat sendiri? Seperti kuburan di atas itu apa? Apa sebetulnya? Bukan. Apa sebetulnya? Jadi, iya, supaya jangan ketipu semua yang saya itu. Senjata di sana. Dibentuk seperti itu. Seperti Iya, dibentuk itu ada 4 senjata ya kalau nggak salah itu ya. Iya, Tombak itu juga kan ada ya. iya, yang datang tadi. Iya. Tinggalkan satu, yang dari sana satu, Iya. yang dari sana dua. Iya. Seperti Jadi sebetulnya itu pusaka yang dari sana ditinggalkan. Iya. kuburan. Kuburan dikiranya padahal itu karena ada 4 kali itu senjata itu. Setelah saya jadi tombak itu dia. Iya itu. Itu juga punya apa namanya energi kuat sekali ya. Tapi kamu masih membunuh kali itu? Tidak. Tapi banyak orang yang itu. banyak sekali, tapi tidak tahu. Dia tidak tahu caranya. Itu tempatnya. Di situ tempatnya. Terus Yang kedua, dicari yang dibawa-bawa saja. tuh dia harus bisa menemukan kamu dulu. Kalau dia tidak bisa menemukan dia ini nggak ketemu benda tadi. Bisa. Nggak bisa ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang minta kesaktian ya, untuk apa? Itu kekayaan juga sama ya? Enggak ya? Intinya. Kekayaan enggak, itu untuk kesaktian aja sih. Gitu. Ya silakan Bib. Nah, itu pesawat kalau melintas di atas Gunung Gelembung itu kok bisa mati itu tuh lah dari bangsa kalian atau memang Ada jalan ini yang tidak boleh dilewati menjangkau pun. Di situ ada jalan yang artinya dari pasti bumi lah kalau bahasa apa namanya? Bahasa nyatanya. Tapi di situ memang ada kekuatan yang tidak bisa dilewatin. Tapi itu kan hidup lagi kan, kan? Nah, setelah itu kan dia hidup lagi gitu nanti bukan menjelakai kan? Bukan. Jadi di situ ada energi kekuatan. Jadi kalau setiap benda di atas lewat, dia akan mati gitu kan. Nanti kalau sudah
sudah dia lewat daripada benda tadi dia hidup lagi, kan begitu? Iya. Seperti tempat ini. Ya seperti segitiga bermuda, kan ada daya tariknya kan? Sama Bukit Salak sama nggak? Sama energinya. Gunung Salak. Ya Gunung Salak tuh ada energi gitu juga kan? Iya. Ayo sedikit, silakan boleh. Itu di minggu ada kawah itu. Kawah itu menurut cerita orang itu sebenarnya air zam-zam 1 galon itu tumpah di situ lalu kesimpulannya itu. Itu cerita rakyat. Ya. Ya. Asli dari bawah. Itu asli memang dari bawah. Jadi bukan air yang itu. Air Jam-jam itu hanya cerita rakyat ditambah-tambah. Nggih. Jadi itu tidak ada sewujudnya. Mitosnya gitu ya. Ya, jadi yang sebenarnya memang dari bawah itu ada, begitu kan? Dari bawah itu ada sumber hidup tuh ya, makanya ada ikan hidup apa semua kan begitu ya. Nah, ayo silakan lagi. Ayo. Oh iya, itu di situ tuh saya dengar cerita ya, sebuah cerita bahwa ada seorang ratu perempuan yang dayang-dayangnya itu semua perempuan berjumlah 7 orang kalau nggak salah, sama yang bernama Siska Mahadewi. Itu memang asli penunggu di situ atau bawaan atau dari bangsa manusia itu? Dari bangsa jin. Jadi yang dia menghidupi air manusia ya. Iya, tapi sebenarnya itu putri jin. Bangsa jin semua ya. Iya. Itu tugasnya apa nih mereka itu? Masing-masing. Di situ seperti kerajaan atau kota ya seperti itu? Seperti kota ya. Ramai ya sana tempat. Ini gunung itu ramai kayak kota gitu sana. Tapi bukan disebut kota ya. Cuma ramai kayak kota. Kayak semua kehidupan ada. Iya, dari bangsa-bangsa lain itu. Soalnya kan ada dari cerita di situ ada pesantren Saidnya itu kok setiap para pengunjung di situ tuh ada yang sering di apa ya istilahnya bisa sering dengar gitu loh Pak. Iya. Ngaji orang itu gitu loh. Iya. Kan ya gitu ya. Itu pendengaran sih mungkin ya. Cuma bahwa kota Tasikmalaya ya disebut kota pesantren. Itu bahasanya. Ya kalau memang di situ diceritakan begitu memang satu kebenaran juga kemungkinan. Begitu kan? Itu dari bangsa dia itu. Ayo silakan. Terus itu yang sosok kerang hitam yang bertanduk itu sama kunci itu ada juga nih, yang sering menyesatkan pendaki-pendaki itu. Itu di bawah aja dia, dulu di bawah ya, yang bawahan lah. Iya. Itu anak buah kamu juga ya? Di bawah dia. Jadi sudah paling tinggi kalau ikonnya. Iya. Baik, terus. Kan, kalian. Di situ kan di pinggir kawah itu ada musola. Musola itu apa untuk pengajian bangsa kamu juga apa untuk manusia aja? Musola itu benar-benar musola ya. Oh, jadi bukan saya gitu deh. Keinginan manusia. Ya, lu kan? Ya, jadi untuk keumatan lah kalau itu untuk ini musola dari musola kan gitu kan. Itu ya ada hubungan sama dia tadi. Kehidupannya nggak ada. Ya, nggak ada kehidupan. Ya, silakan Bapak. Jadi di situ tuh kan ada yang mengatakan bahwa orang yang berkunjung ke situ kayak sejenis kayak kena pelet. Jadi orang yang berkunjung ke situ pasti akan balik lagi. Ya, ingin ke sana terus. Ingin sana terus. Apa iya itu? Tidak meminum airnya. Bilang airnya. Yang tadi dari bawah Sumber itu tadi. dari bawah tadi. Tapi banyak keminum nggak banyak kan ya? Setiap orang keminum itu. Jadi itu ada mengandung itu yang sebenarnya apa itu? Apa ini? Pelet tadi, jenis pelet. Karena di air itu kekuatan tadi. Jadi orang yang meminum itu mesti kembali lagi gitu. Yang begitu kan? Tapi ada juga sih yang mengatakan begini, bahwa orang yang meminum air di situ itu biasanya katanya
itu bisa menghilangkan penyakit. Itu apa memang benar atau cuma cerita aja itu? Itu bohong, itu tidak ada yang bukan penyakit begini. Itu kan medis itu nggak ada. Itu tidak ada. Kalau mitos ya ada. Kayak kalau gaibnya ada, tapi kalau untuk menyembuhkan orang sakit tadi nggak ada. Jadi itu kan, saya jangan ada. Saya menunggu air yang di situ itu seorang kakek tua itu. Iya, Itu siapa sebenarnya kakek tua itu? menjaga itu. Menjaga apa? Air itu. Menjaga air tadi. Jadi air itu kenapa dijaga? Berkehidupan. Itu sumber kehidupan yang ada di sana. Iya. Kalau air itu tidak mengalir lagi, berarti tidak ada kehidupan di sana ya. Nah, jadi hanya untuk sumber kehidupan. Jadi walaupun dia meledak gimana, tetap aja sumber air itu. Tetap ada. Tetap ada ya. Ya, itu sebenarnya kakek itu apa dari bangsa kamu, apa dari bangsa manusia itu dulunya? Dia bangsa jin juga, hanya menyerupai Hah? Dia ditugaskan. Oh, dia tugaskan ya. Oh. Jadi kakek tua itu kadang-kadang minta air sama orang pendaki itu. Lalu nggak dikasih kok bisa menyesatkan itu kenapa itu? Bukan itu. Bukan kayak tadi. Oh, berarti itu hanya menyerupai aja ya? Menyerupai ya. Itu artinya yang di bawah-bawah kan. Yang bawahannya menyerupai yang menyesatkan bawahan-bawahannya bukan. Tak makan, bilangnya. Ya, ya begitu kan. Itu. Nah, itu daerah si bukit itu gunung Galunggung itu apa ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di Pasundan itu? Tidak ada yang misalnya dengan dulu kan zaman si ini siapa? Tapi orang sudah nggak ada. Iya. Tidak ada hubungan ya. Nah jadi sampai sekarang itu dihuni oleh bangsa-bangsa jin tadi. Nah terutama kamu tadi. Jadi kamu sudah ribuan tahun ya. Ada nggak selama ini yang bisa menjadi bersama kamu ini apa namanya? Ya, meditasasi ini pernah ada nggak? Yang di bawah saja. Iya. Hah? Belum pernah kakaknya menembak air itu. Belum pernah bisa orang manggil dia. Iya, belum bisa ya. Nah sekarang dalam keadaan kamu terikat tadi, kira-kira yang di sana itu bantu kamu nggak? Tidak ada yang bisa. Kuat itu. Sekarang kan sudah kita buka, biar dia bisa bebas lah ya. Jadi bukan bebas dia melakukan kejahatan, bukan ya. Artinya ya saling menolong juga lah. Kan begitu. Jadi jangan menyesatkan orang yang memang di atas bukit atau mendaki itu bisa diikan lah. Kalau memang dia yang begitu ya nggak apa-apa sih. Itu kalau mereka tidak hormat sama bangsa kalian, ya silahkan. Kan begitu. Ya boleh, ya. Dulu situ cerita rakyatnya ada seorang syekh lewat di situ menggenggam pasir. Itu salurkan itu menjadi gunung, itu benar atau tidak? Jadi itu cerita. mitos. Ya, karena saya Panjalu namanya. Ya itu mitos ya. Berarti gunung itu sudah dari dulu. Iya, di gunung pasir bilangnya. Oh. Itu tidak ada. Di mitos itu. Itu. Di Gunung Galunggung itu ada penghuni seperti manusia portasi itu benar ada lah. Kita kecil juga. Jadi yang ada tuh jenis apa ya? Bangsa manusia yang sudah mati. Masa manusia sudah mati, yang hilang di sana, ataupun misalnya dia meninggal tuh di bawah ya. Tapi bisa di bawah sana bisa. Tidak, jadi tetap. Jadi orang meninggal di sana aja. Oh, jadi dia tidak bisa membawa yang lain-lain. Jadi kalau meninggal di sana, dia kuasain itu kan. Tapi rata-rata kan dia sempurna meninggal begitu. Nah itu kalau yang sempat ada yang tersesat segala itu
bisa diketemukan atau bisa pulang apa meninggal di situ? Oh, setelah pulang ya. Ya gitu ya. Itu kan sebenarnya ada orang yang minta sekian juga di Gunung Galunggung itu benar atau tidak? Ada tadi di nggak sih ya. Ayo. Oh iya, selain daripada pusaka pocong tadi itu kan ada dua telur ya, seperti pasang itu kan, apa benar itu ada itu? Apakah itu pusaka kamu? Itu dia. Dia Itu termasuk pusaka atau bentuknya aja, atau gimana? Itu batu sebenarnya. Bukan telur tuh kan ya, bentuk kayak dia, bentuk bulat itu ya. Enggak, di situ kan terkandung banyak pusaka tuh di situ. Itu kira-kira sudah ada yang bisa berhasil mengambil atau belum di situ dari bangsa manusia? Yang kecil-kecil bisa, kalau yang kecil enggak. Kan gitu. Berarti di situ tuh tempat orang istilahnya mencari kesaktian atau bertapa itu bisa di situ ya? Silakan. Jadi nggak masalah. Iya. Tapi kalau dia cerita, tempat itu angker sekali, tempat itu ini sekali, benar nggak itu? Nah, itu masuk kota ya. Tapi bukan dikatakan dokter gaib, jadi bukan seperti jalan jalan itu bukan. Cuma karena orang banyak tadi aja. Iya, jadi seperti kamu juga banyak. Oh, bangsa kamu yang banyak. Gitu. Terus aktivitas mereka hari-hari ngapain? Ada yang bertani, ada yang ini juga ya. Tapi bentuknya beda-beda. Gitu. Buat tani seperti kita, lain gitu. Jadi itu kalau bahasa disebut kota, ya mungkin kota, tempat keramaian lah. Tapi itu bukan kota gitu kan. Nah itu, jadi tempat berkumpulnya benda-benda tadi. Para jin. Iya. Jadi di situ di zaman dulu itu tempat persinggahan raja-raja juga dulu ya. Dari siapa dia namanya? dari yang rencana Panjang. Oh, berarti raja mana tuh? Galuh, tapi raja mana? Raja yang di sana gitu. dari yang rencana itu raja di mana? Di situ ada ya. Bukan keluar dari Pajajaran ya? Iya. Raja kecil. Raja kecil ya. Iya. Raja Sugalung mungkin itu. Iya, raja kecil itu. Oke. Sebenarnya sudah gede itu. Ya silakan lagi kalau ini. Itu selain apa itu, selain benda-benda pusaka, di situ apa juga ada yang namanya kayak biasanya itu kan ada emas atau ada harta karun lah istilahnya di situ. Memang benar ada itu. Ya, tidak. Berarti hanya cerita-cerita aja itu ya. Itu tidak ada kata-kata kan. Ya kan begitu kan. Ini menseram cerita seram itu saya dengar tuh cerita orang tuh. Nah, dengar tuh kok ceritanya itu kayak Iya. Terus ya, saya namanya kita kenal kita kok. Dia kita bebaskan masa dia ini. Kalau tadi dia terkunci bisa apa-apa. Masuk dalam sudah bebas kamu ya. Ada tanya lagi? Berarti itu kalau orang yang mencari kesaktian atau orang bertapa di situ, itu apa memang yang ngasih ilmu atau yang membantu ilmunya itu dari bangsa kalian atau gimana itu? Sesuai dengan permintaan dia. Lewat bangsaku atau lewat yang itu. Iya, jadi tergantung dia. Mau lewat bangsa dia atau langsung kepada Tuhan mungkin bahasanya begitu ya. Ya itu terserah yang melakukan gitu. Tapi kalau yang cepat dia langsung ke sini gitu. Kan begitu kan? Langsung ke dia. Ini
Apa ada juga dari bahasa manusia yang istilahnya masuk atau sekolah di pesantren yang ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu hanya simbol aja. Kota itu kan disebut kota pesantren, Mulai itu kan kota pesantren. Memang itu hanya sebutan tadi bahwa di atas gunung apa? Gunung ya. Kota pesantren itu hanya bahasa aja. Bahasa hias lah. Hias lah. Ya itu. Silahkan. Ya, ada lagi boleh. Sawah itu kan ada tempat kira-kira nggak ada orang yang berani mandi di kawah itu. Itu kenapa itu? Kok nggak ada yang Ada nggak yang berani dari kawan tadi? Kenapa? itu apakah bahaya masuk jika gimana? Bahaya. Karena kawah gunung itu kan bahaya. Lagian dalam juga itu Pak. Iya, jadi kalau bisa itu. Itu jalannya panas ya. Itu tembus kemana sih lahara itu? Ke dalam bumi itu kemana? Iya. Hah? Ke dalam bumi ya? Iya. Oh, dia akan gitu terus. Iya. Jadi begitu ya. Jadi kalau bahasa tuh ya, jadi tempat-tempat apa namanya, tempat pesugihan tidak ada. Tempat kalau permintaan untuk kesaktian ada. Nah, itu. Jadi di sana itu lebih dulu daripada kerajaan-kerajaan yang di sana ya, lebih tinggi daripada ini. Nah itu. Boleh mana yang lagi? Yuk, sudah ada yang lagi? Oke. Nah silakanlah kalau begitu kita sudah selesai untuk malam ini, untuk versi ini ya. Jadi penunggu gunung-gunung ini sejenis Gunlowo ya sih. Jenis oh jadi raksasa, jadi bisa menjadi naga gitu ya. Dinamakan Hojo itu ya. Dari bangsamu saja Oh jadi yang dikatakan naga itu kan dia. Jadi dia yang memutarin gunung-gunung tadi, gitu kan. Jadi bukan jadi Gunlowo bukan ya. Nah, jadi raksasa. Nah, ini saya bertanya kali ini, kenapa bisa berubah-ubah begitu? Oh, jadi dua. Kenapa? Kadang-kadang kapan dia berubah itu jadi ular naga tadi? Hah? di malam satu pas bulan purnama. Oh, di bulan purnama itu dia berubah jadi naga. Ntar dia mengelilingi bukit itu, gunung itu. Nah, anggaplah dia penguasa di sana kan memang begitu. Itu kalau raksasa itu gimana? Yang berubah raksasa jadi raksasa itu? Itu setiap saat, setiap waktu. Itu goncang ya kalau sudah kamu goncang itu. Jadi hari-hari kamu ngapain aja? Oh, terikat tadi. Sebelum terikat. Duduk aja memperhatikan aktivitas semua orang yang di sana. Nah, habis itu dia sedikit lama terikat sampai 100 tahun ya. Hampir di bawah lah, mungkin 30 tahun lah ya. Terikat dia nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang tetap bebas kan dia. Oh iya, tadi saya dengar cerita tuh ada harimau yang setiap pengunjung di situ itu sering apa ya bahasanya mengaum gitu loh Pak. Iya. Itu apa memang penduduk kamu itu atau kawan kamu di situ? Kamu memang benar ada itu harimau itu, macan itu. Sering bersuara gitu. Penjaga pintu utama di sana. Ya, pintu utama ya. Dia penjaganya. Jadi terus seperti harimau tadi kan. Harimau putih ya. Kalau Harimau biasa. Wujud harimau bulunya itu kayak apa? Sama aja. Atau bisa putih atau biasa. Roleng. Terus seperti biasa, yang ada aja, yang pernah kita lihat lah, seperti gitu dia. Tetapi itu siluman juga, ya. Tapi itu siluman, jangan dikira itu macan bulan. Kayak itu, Soalnya itu kan sering menampakkan diri di situ. iya.
Udah kalau sudah pikiran gimana? Sudah selesai? Oke, nanti kita panggil lagi dengan terus yang lain ya. Selama ini sebenarnya sudah cukup ya. Nah, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Iya ya, sama-sama kita jadi saling bantu membantu sebagai makhluk Tuhan kan begitu ya. Nanti aku pasti membantu kamu. Iya. Minta kita diminta udah. Ya silahkan itu, silahkan saja ya. Ya yang penting kamu sudah bisa lepas daripada jerat itu tadi, terikat tadi ya. Ya nanti kapan-kapan saya main ke sana. Kapan? Kan dulu kan saya sering main ke sana tuh. Iya di bawah. Cuma saya di bawah aja, saya Malaya itu di bawah aja. Saya nggak pernah masuk ke ini, ke wilayah itu ya. Ya itu sering tahun berapa dulu ya? Tahun ya 2000 berapa lah itu? Mungkin 2000 berapa? Lupa saya ini. 2089 kayaknya, 89 enggak sih? Coba mau cerita gitu lah. Ya 2010 ke atas lah. Ya begitu kan? Ya saya sering dulu lewat sana, lewat mana-mana, Sana jauh. mutar lagi, jauh lagi, mutar lagi ke Bogor kemana-mana kan? Iya. Iya, jadi kan kadang-kadang kan ke sana kita naik bis lewat Semarang, lewat Tasik gitu. Tasik kalau kita Bandung paling jam 3 pagi sampai pakai bis ini ya. Iya. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Silahkan kau pulang ke tempat 011 itu. Ya, salam semua yang ada di sana. Ya, ini keruhun di sana. Tokoh ya. Pimpinan di sana lah. Ya, keruhun ya kan itu kan. Iya, sudah. Sampaikan ya. Iya. Kapan-kapan saya bermain sana. Iya. Sama-sama ya. Iya, sama-sama. Silakan pulang. Terima kasih banyak. Ya. Ini sudah ini. Coba. Nah ini sudah keluar dia, sudah pulang. Penunggu yang ada di gunung. Penunggu yang berbentuk seperti raksasa. Kadang-kadang dia menyerupai ular naga tadi yang menunggu kawah gunung Gelunggung tadi. Jadi ini sudah ada informasi di mana informasi ini nanti kita menjadi ilmu yang baru. Jadi semua ini kita panggil sendiri penguasa yang ada di sana. Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Lumayan gimana?